pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 poin penting ya, yaitu tentang pengertian internet marketing dan jenis-jenis bisnis online. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat. Syarat-syarat dalam menjalankan bisnis online. Yang pertama, akses internet. Syarat mutlak utama dalam berbisnis online ini adalah adanya koneksi internet itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa platform yang kita pakai ini adalah berbasis digital, maka akses internet ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang kedua, alat pembayaran online. Kepemilikan alat pembayaran seperti PayPal, kartu kredit, kartu ATM, dan alat pembayaran online lainnya tidak kalah pentingnya dalam dunia bisnis online. Setiap pebisnis online itu diharuskan memiliki minimal satu jenis alat pembayaran online. Jadi ketika ada banyak pilihan pembayaran yang dapat disediakan oleh pebisnis online, maka akan memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga, rekening bank. Pada setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen akan mentransfer pembayaran pesanan ke rekening pemilik pengusaha atau perusahaan online tersebut. Selain itu, rekening bank diperlukan untuk proses penarikan dana atau mutasi uang dari rekening pembayaran online seperti PayPal, OVO Pay, Shopee Pay, dan sebagainya. Rekening bank juga bisa menjadi alat pembayaran online bagi bisnis lokal maupun internasional. Yang keempat, weblog dan website. Sebenarnya persyaratan kepemilikan blog, weblog atau website itu bukanlah hal yang wajib dimiliki oleh pebisnis online. Namun kepemilikan dari salah satu media online ini sangatlah diperlukan untuk mendukung maupun menunjang eksistensi sebuah bisnis di dunia online. Walaupun untuk mengelola blog, weblog, atau website ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang ekstra juga. Namun harus kita ketahui juga bahwa disinilah citra bisnis kita dapat ditampilkan, sekaligus dapat mendatangkan passive income dari iklan online seperti AdSense. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima. Kelebihan dan kekurangan dari bisnis online. Kelebihan bisnis online. Yang pertama itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, untuk menjalankan bisnis online itu mudah dan menyenangkan ya, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama kita mempunyai gadget dan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, tidak terikat lembaga. Nah, maksudnya di sini kita bebas berpindah-pindah dari satu model bisnis ke model bisnis online lainnya. Nah, kebebasan ini membuat kita dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan di internet ya, atau di bisnis online. Yang ketiga, modal yang terjangkau. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis online ini lebih murah dibandingkan dengan membuka bisnis di dunia nyata. Nah, kalau kita menjalankan bisnis di dunia nyata itu kan kita harus membutuhkan biaya operasional yang besar seperti menyewa gedung, membayar gaji karyawan yang banyak, dan sebagainya. Sementara di bisnis online ini kita hanya bermodalkan platform dan juga bisa dilakukan
oleh kita sendiri. Nah, yang keempat itu transaksi yang cepat dan mudah. Dalam hal bisnis, kecepatan dalam proses pelayanan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh para pebisnis. Bisnis online yang berbasis internet membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dan lebih cepat ya. Yang kelima itu tidak membutuhkan banyak tenaga. Bisnis online itu tergolong pekerjaan yang santai dan tidak terlalu banyak menguras tenaga karena kita dapat mengerjakannya di rumah dengan hanya duduk seharian, memegang gadget atau mengoperasikan komputer untuk menjalankan bisnis online tersebut. Yang keenam, banyaknya peluang bisnis. Jadi bisnis online itu memudahkan kita untuk berkolaborasi dengan banyak platform lainnya atau banyak pengusaha atau pebisnis lainnya. Jadi itu membuka peluang bisnis kita menjadi lebih lebar atau lebih luas. Yang ketujuh, segala hal dapat menjadi uang. Nah, postingan status Facebook, unggahan foto Instagram, hingga tweetan di Twitter itu bisa menghasilkan uang. Contohnya seperti artis yang biasanya di endorse oleh suatu produk. Nah, disinilah kelebihannya. Di selain kita bisa berdagang atau berjualan produk kita sendiri, kita juga bisa mempromosikan produk orang lain. Nah, disinilah kelebihannya. Ada sistem kolaborasi. Selain kelebihan, bisnis online ini juga tentunya punya kekurangan atau kelemahan. Yang pertama itu penyebaran internetnya belum merata. Jadi kita ketahui bahwa di Indonesia ini penyebaran internetnya tentu saja belum merata karena banyak daerah pelosok yang belum terjangkau akses internet. Yang kedua, penipuan online. Jadi sangat marak oknum-oknum yang memanfaatkan kemudahan internet ini untuk melakukan penipuan online. Jadi konsumen juga harus bisa memilah mana bisnis online yang benar-benar real dan cuma sebuah penipuan online. Yang ketiga, jarang tersentuh hukum. Nah, Undang-Undang ITE yang melindungi hak konsumen itu pada praktiknya sebenarnya masih terlihat lemah dalam memperjuangkan hak konsumen. Contohnya kasus penipuan online yang telah terjadi jarang sekali berakhir di pengadilan karena tidak cukup bukti atau alasan lainnya. Yang keempat, keuntungan yang tidak instan. Ketika memulai berjualan online, kita tidak serta-merta mendapatkan konsumen. Mengelola bisnis online perlu keuletan dan fokus untuk menarik perhatian calon konsumen. Calon konsumen di bisnis online pun terkadang hanya mampir untuk melihat atau bertanya tentang produk yang kita jual dan membuat para pebisnis online merasa risih saat melayaninya. Sekarang kita masuk pada poin ke-6. Apa perbedaan bisnis online dan bisnis offline? Yang pertama, dari segi modal usaha. Bisnis online itu membutuhkan modal yang bisa dikatakan lebih murah karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online bahkan hampir bisa dikatakan gratis. Sementara untuk bisnis offline itu modal yang dibutuhkan untuk membuka bisnisnya itu sangat besar. Yang kedua, jangkauan pemasaran. Jangkauan bisnis online sangatlah luas karena platform internet sangat memungkinkan untuk hal tersebut. Sementara kalau bisnis offline itu jangkauannya hanya pada daerah tertentu saja. Yang ketiga, waktu.
bisnis online memiliki waktu yang terbatas. Bisnis online ini bisa buka 24 jam. Sementara kalau bisnis offline itu terbatas oleh waktu kerja. Yang keempat, sistem pemasaran. Sistem pemasaran bisnis online lebih sederhana dan lebih hemat biaya. Kita bisa melakukan promosi gratis di sosial media yang kita miliki. Sementara kalau bisnis offline itu harus melakukan pengiklanan seperti di media cetak, media televisi, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada poin ketujuh. Menjalankan bisnis online. Dalam menjalankan bisnis online, beberapa hal ini bisa menjadi acuan kita dalam menjalankan bisnis online. Yang pertama, mencari pengalaman. Sebelum memulai bisnis online, sebaiknya kita mencari referensi dan menimba ilmu untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara berbisnis online. Yang kedua, memikirkan peluang usaha. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu menjawab peluang yang ada. Karena itu, sebelum memulai bisnis online, kita perlu menganalisis peluang pasar, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar, konsumen, dan apa yang banyak diminati oleh pangsa pasar atau konsumen. Yang ketiga, menyusun konsep bisnis. Perencanaan yang matang akan menjadi salah satu penentu keberhasilan. Visi dan misi kita itu harus jelas, target yang harus terukur, serta motivasi yang tinggi akan membuat bisnis kita tumbuh dan meraih kesuksesan. Yang keempat, sumber dana. Walaupun dana yang dibutuhkan itu tidak besar, namun kita tetap perlu menyiapkan sumber dana apa saja yang akan kita pakai untuk memulai bisnis online. Kita harus memakai sumber dana yang paling mudah dan yang minim risiko, yaitu dengan memanfaatkan dana pribadi atau uang tabungan kita sendiri. Dan harusnya kita menghindari menggunakan uang pinjaman, karena itu nanti akan membebani kita. Yang kelima, promosi di media sosial. Media sosial adalah platform promosi yang terbilang ampuh untuk menarik minat calon konsumen kita. Jadi dalam menjalankan bisnis online ini, kita wajib memiliki media sosial sebagai aspek promosi dalam bisnis online kita. Nah, sekian pembahasan kita mengenai bisnis online. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, pengucapan, atau bahkan kata-kata yang kurang berkenan pada kalian semua. Sekian dan terima kasih.